net kabelnya terkoneksi. Artinya kabel yang kita rakit ini berfungsi dengan baik dan tidak salah, dan artinya kabel yang kita rakit ini ya benar-benar bagus dan bisa kita gunakan. Info jos infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Info Jos infonya. Ya teman-teman Jos, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi cara merakit kabel UTP, yaitu dengan cara strike. Bagaimana caranya teman-teman? Nah, tentunya caranya sangat mudah sekali. Ya, sebelum melakukan perakitan kita akan coba untuk mempersiapkan kabel UTP. Terus kita siapkan juga tang krimping ya, tang krimping, dan juga kita siapkan satu set yaitu konektor RJ45. Nah, tentunya teman-teman dengan perlengkapan ataupun juga dengan bahan dan alat ini kita bisa mencoba untuk kita bisa merakit sendiri ya. Dan kalau teman-teman jos yang awal atau sebagai pemula untuk bisa memulai ya jaringan ya, atau mengenal jaringan, atau bahkan saat ini Anda tengah mempelajari jaringan ya kaitannya dengan menggunakan kabel UTP ya, di sini teman-teman jos ya, saya akan berbagi informasi ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah teman-teman jos, kalau untuk perakitan kabel UTP itu ada beberapa jenis ya, yaitu ada strike, ada juga cross ya. Ya, strike, fungsi dari perakitan kabel strike itu adalah berfungsi untuk menggabungkan dengan jenis perangkat yang berbeda. Misalkan perangkat yang pertama itu laptop dengan satu buah switch hub ya, switch hub, ataupun juga yaitu perangkat komputer dengan satu buah modem ya, baik itu modem 4G ataupun juga modem dari jaringan lain, misalkan dari Telkom dan segala macamnya. Nah, bagaimana cara perakitannya, teman-teman? Nah, cara perakitannya mudah banget teman-teman ya, teman-teman jos, yaitu dengan cara kita tentukan terlebih dahulu, karena jenis kabel UTP itu banyak banget ya. Jenisnya banyak ya, dari kategori UTP kategori 1 sampai dengan kategori 7 teman-teman ya. Kalau sampai sekarang ini sampai kategori 7. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menggunakan kabel UTP yaitu kategori 5, yaitu tepatnya adalah kategori 5E ya, atau disingkatnya ini teman-teman ya, yaitu kabel UTP Cat 5E. Sebentar saya zoom ya, saya zoom terlebih dahulu. Nah ini teman-teman ya, nih saya menggunakan kabel yaitu Cat 5E UTP ya, kabel UTP Cat 5E. Apa sih perbedaannya antara Cat 1, Cat 2, Cat 3, Cat 4, Cat 5 dan juga Cat 5E? Nah ini saya tidak akan membahas sedetailnya ya, tapi yang saat ini saya bahas yaitu kaitannya dengan kabel 5E ini saja ya teman-teman ya, biar untuk mempersingkat ya. Kabel UTP kategori 5E atau Cat 5E ini ya mempunyai kemampuan yaitu untuk mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps atau 1 gigabit ya, dengan frekuensi signal yang dapat dilewatkan sampai dengan 100 MHz. Nah ini kemampuannya teman-teman ya, kemampuannya.
dimana perbandingannya kan ada Cat 5, ada Cat 5e. Nah, kalau yang Cat 5 itu hanya mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 100 Mbps. Sedangkan yang Cat 5e ini ya, Cat 5e atau kategori 5e ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps. Nah, jadi sebelum Anda merakit kabel, teman-teman, merakit kabel LAN ya, ataupun juga kabel UTP ya, kabel UTP, sebelum Anda merakit kabel UTP untuk kebutuhan jaringan Anda harus memperhatikan terlebih dahulu nantinya kebutuhan kabel data Anda ini difungsikan untuk apa terlebih dahulu. Jadi jangan asal merakit ya, jangan asal merakit ya, jangan asal merakit kabel sebelum Anda mengetahui kategorinya atau fungsinya terlebih dahulu. Karena apa? Pastinya nanti akan kalau Anda salah memilih sesuai dengan kebutuhan, ya artinya apa yang Anda akan gunakan nanti tidak akan sesuai dengan apa yang Anda inginkan, ya, tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Ya, baik. Saya tidak akan panjang lebar, teman-teman, sesuai dengan topik pertama, bahwa di sini saya akan berbagi cara merakit ya kabel UTP ya, yaitu cara merakit dengan jalur atau dengan cara yaitu strike ya. Caranya seperti apa, teman-teman? Baik. Kalau begitu, kita langsung mulai saja, teman-teman. Ya. Kita akan kupas ya, kupas bagian luar ini ya. Kita akan kupas bagian luar kabel UTP ini ya, UTP Cat 5e. Oh, ternyata lumayan kuat ya, teman-teman. Baik, lumayan kuat ini ya. Oke, kita buka. Nah, ini sudah kita kupas nih, teman-teman ya. Caranya untuk strike ya, untuk strike itu kita mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu ya. Kita zoom ya. Kita akan mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu, teman-teman. Jadi lebih mudahnya kita bukain semuanya ya, kita urutkan dulu begini biar lebih mudah nanti cara settingnya atau secara urutnya ya, secara urutnya bagaimana ataupun settingnya seperti apa biar lebih mudah. Nah, teman-teman ya. Oke. Nah, ini posisinya sudah seperti ini ya. Posisinya sudah seperti ini. Baik ya, posisinya sudah seperti ini. Sebelum kita urutkan teman-teman ya, ada cara yang sangat sederhana, yaitu dimana alangkah lebih baiknya bila mana kabel pada bagian dekat ujung yang sudah kita kupas ini harus kita kunci seperti ini. Ini ada manfaatnya, karena apabila tidak kita kunci seperti ini, kalau kita hanya luruskan ini, ujungnya kita sudah urutkan, setelah itu kita potong, kita rapikan. Kalau kita masukkan dalam konektor ini, nantinya dia tidak bisa, dia akan berubah ya. Jadi kondisi panjang dari kabel ini akan berubah dan nantinya juga akan bisa bermasalah. Sudah kita crimping ya, kita sudah kunci ya konektornya, ternyata nanti ada yang tidak terkunci. Karena apa? Ujungnya tidak rata. Nah, maka dari itu caranya kita kunci. Nah, ini fungsinya untuk mengunci, di mana nanti kalau ini ya kita sudah urutkan, sudah kita potong, ini tidak akan berubah. Ya, ini tidak akan berubah. Jadi tetap lurus ya, potongannya tetap lurus, dan nanti kalau kita masukkan dalam konektor ini tentunya tidak akan berubah. Oke, baik. Bila demikian langsung aja kita lanjutkan, teman-teman ya. Teman-teman Jos, kita lanjutkan, yaitu caranya ya, cara mengurutkan untuk jaringan strike ya, yaitu yang pertama yaitu coklat. Ini coklat ya, ini coklat. Terus ini putih coklat. Ini putih coklat. Coklat, putih coklat. Terus hijau ya. Hijau, teman-teman. Nah, setelah hijau kita ambil yang
ini putih biru ya. Ini teman-teman, putih biru. Terus yang biru ya. Biru teman-teman. Setelah biru kita kasih putih hijau. Setelah putih hijau kita gunakan yang oranye ya. Setelah oranye kita gunakan yang putih oranye. Nah, ini ya. Jadi kita urutkan lagi teman-teman ya. Kita urutkan lagi ya. Saya ulang sekali lagi ya. Saya ulang sekali lagi nih ya. Tepatnya seperti ini, yaitu mudah-mudahan jelas nih ya. Nih teman-teman ya, urutannya adalah coklat. Maaf, masih ngeblus ini ya. Sebentar, ini saya sisihkan dulu ya. Oke, urutannya seperti ini ya. Baik, urutannya coklat ya, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, oranye, dan putih oranye ya urutannya. Mudah-mudahan bisa ingat nih ya. Jadi urutannya saya ulangi sekali lagi, yaitu coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, oranye, dan putih oranye ya. Ini urutannya teman-teman ya. Kalau sudah dipastikan urutannya sesuai yang saya sampaikan tadi ya. Kalau sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, nah kita potong teman-teman ya. Kita potong menggunakan tang kerimping ini ya. Kita potong, kita masukkan sesuai dengan ya kebutuhan ya. Oke, kita potong. Oke, nah teman-teman ya, ini kita potong. Dan seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau potongannya bisa rata ya, dan dia tidak akan berubah karena kita kunci ya. Karena kita kunci ini teman-teman ya. Karena kita kunci di sini. Oke. Nah, ujungnya tetap rata. Setelah itu kita masukkan pada konektor RJ45. Nah, kita masukkan dengan kondisi masih dikunci. Dan pastinya dengan urutan yang kita sudah buat tadi ya. Sekarang kita krimping teman-teman ya. Oke. Ya. Oke ya. Nah, nih teman-teman ya, satu ujung sudah jadi ya. Ya, yang sebelah sudah jadi. Dan sekali lagi untuk yang berikutnya ya, yang satunya lagi kita buat ya. Kita buka. Oke, kita buka. Nah, kita buka lagi, kita bukakan lagi dengan urutan. Ini kita bukain satu persatu karena ini masih jadi satu ya. Jadi 4 set kita akan buka biar terpisah menjadi 8 bagian. Oke, ini kita buka satu persatu. Nah ya, kita ulangi lagi ya. Kalau ini sudah kita buka satu persatu, sudah rasa cukup. Sebelum kita yakinkan lagi, ini kita gulung lagi, kita kunci ya. Kita kunci biar nanti waktu kita potong, biar nanti tidak berantakan, ujungnya biar tetap rapi. Kita urutkan kembali teman-teman ya. Kita urutkan kembali ya. Kita urutkan kembali, yaitu coklat, putih coklat, hijau ya, putih biru, terus kabel biru ya, biru, terus putih hijau, nih putih hijau ya, putih hijau, oranye,
dan putih oren. Ya, putih oren. Kita luruskan. Ya, kita luruskan teman-teman. Kita luruskan. Kita lihat lagi. Ya, kita yakinkan jangan sampai nanti setelah kita potong kita tidak urutkan ya. Saya itu langsung dipasang di kabel di konektor. Kita langsung pasang di konektor RJ45. Nah, tahunya terbalik. Baik, kita ulangi lagi sebelum kita potong ya. Ini teman-teman ya. Yaitu coklat, putih coklat, hijau, putih biru, putih hijau ya, terus oranye dan putih oranye. Baik. Kalau sudah yakin, kita potong sekarang ya. Kita potong ya. Kita potong ya. Kita potong nih. Ya. Nah, jadinya tetap rapi teman-teman ya. Tetap rapi, tidak bergeser karena masih kondisi kita kunci ya. Oke. Dengan urutan yang seperti kita harapkan, yaitu untuk jaringan strike ya, jaringan strike langsung kita pasang teman-teman ya. Kita masukkan dalam RJ45 nih ya, masukkan. Kita lihat lagi, coklat, putih coklat, hijau, putih biru, putih hijau, oranye dan putih oranye. Oke, bila sudah, kita akan crimping ya. Oke, langsung saja. Oke ya teman-teman ya, sudah jadi ya. Nih sudah jadi ya, yaitu pembuatan kabel UTP, yaitu menggunakan jaringan strike ya. Nah, apakah kabel ini ya, apakah kabel UTP yang kita buat ini sesuai dengan harapan? Apakah ini terkoneksi semuanya teman-teman? Apakah sudah bisa digunakan ya? Apakah berfungsi? Nah, ingin tahu? Kebetulan saya memiliki alat tester digital ya, alat tester digital yang dimana tingkat keakurasian alat tester ini mencapai ya 99% ya akurat. Nih teman-teman ya, kita akan tes ujung satunya, kita koneksikan pada alat ini ya. Yang satunya lagi kita koneksikan juga pada alat tester UTP scan ya. Kita koneksikan. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Kita lihat nih. Nanti apabila dia terkoneksi, dia akan muncul bahwa kabel ini mempunyai tegangan sekian volt ya. Oke teman-teman ya, kita cek. Nah, nih teman-teman ya. Bentar, kurang jelas ya. Oke, baik, sebentar saya matikan dulu ya lampunya. Nah, nih teman-teman ya, ini kelihatan. Nah, net kabel ya, dia muncul nih ya, ada 8 volt, 7 volt, 6 volt ya, 5 volt, 4 volt, 3 volt, 2 volt dan 1 volt. Jadi net kabelnya terkoneksi. Artinya kabel yang kita rakit ini berfungsi dengan baik dan tidak salah, dan artinya kabel yang kita rakit ini ya benar-benar bagus dan bisa kita gunakan ya. Kalau tidak percaya, Anda bisa lihat ya, kalau kabel ini benar-benar berfungsi dan tidaknya. Nih teman-teman, nih bila kita lepas ya, bila salah satu ujung dari kabel UTP ini kita lepas dengan menggunakan tester ini, maka dia tidak akan muncul ya voltasenya. Nah, di dalam layar tester ini tidak muncul ya, tidak muncul. Nah, berbeda kan, hanya X saja, tidak menemukan ya bahwa itu terkoneksi ya. Baik, nah kita sambungkan kembali ya.
kita sambungkan kembali, kita tes. Nah, ada muncul ya bahwa kabel ini terhubung. Baik teman-teman Jos, di kesempatan kali ini ya kita sudah selesaikan, dan pada kesempatan kali ini ya ini tadi informasi cara merakit kabel UTP dengan jalur strike. Baik teman-teman Jos, bila mana tutorial atau informasi ini bermanfaat untuk teman-teman Jos, jangan lupa untuk selalu menyimak video-video yang ada di channel YouTube Info Jos. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Oke ya, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya hanya di channel YouTube Info Jos. Jos infonya.